Salam Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada tanggal 20 Januari 2023 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan tulisan atau rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahua MA yang memuat 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, dan pertolongan Roh Kudus-Mu Engkau menuntun kami, membawa kami memasuki hadirat kekudusan-Mu, membangun mezbah doa kami bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh lagi menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam seluruh rangkaian hidup dan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Karena itu Bapa, mohon urapan Roh Kudus-Mu atas hidup kami, atas tempat dimanapun kami berada. Dan hanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami tolak semua pengaruh dari kuasa si jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Amsal 16 ayat 32 yang menyatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sabarlah dalam segala hal. Itulah judul renungan di pagi hari ini. Sabar dalam segala hal adalah kekuatan jiwa seseorang. Lebih kuat dari seorang pahlawan atau seorang perwira yang merebut suatu kota. Kesabaran ibarat tanaman harus dirawat dan diberi pupuk sehingga dapat tumbuh subur dan berbuah lebat. Kesabaran adalah kunci keberhasilan. Setiap orang yang berhasil pasti mengakui bahwa tidak ada keberhasilan tanpa kesabaran. Kita tidak berhasil secara kebetulan. Ya, sekali lagi tidak ada yang namanya keberhasilan yang kebetulan. Pekerjaan kita direncanakan dengan baik. Kesabaran membuat seseorang memandang jauh ke depan. Jadi kesabaran bagi seseorang itu tidak melihat sesuatu di depan ini, tetapi jauh ke depan. Kita merencanakan puluhan tahun yang lampau. Apa yang kita raih sekarang. Karena kesabaran begitu penting dan membawa makna dalam diri seseorang, maka perlu kita renungkan dua hal bertalian kesabaran. Yang pertama, mengapa kita harus sabar dalam segala hal? Jadi sekali lagi, mengapa kita harus sabar dalam segala hal? Kita harus sabar karena kesabaran menolong kita dari hal-hal yang merugikan diri sendiri. Ya. Kesabaran menolong kita dari berpikir sempit yang bukan saja merugikan diri sendiri tapi juga sesama dan lingkungan di mana kita tinggal. Amsal 14 ayat 29. Kesabaran menolong kita tidak mencampuri urusan orang lain yang menyeret kita kepada bencana dan malapetaka. Amsal 15 ayat 18 dan 1 Timotius 5 ayat 13. Kesabaran menolong kita dalam menghadapi segala masalah dan tantangan kehidupan yang menyeret kita ke dalam dosa dan segala yang memalukan. Amsal 16 ayat 32 dan Matius 6 ayat 13. Kesabaran adalah rahasia segala sukses.
dan jawaban segala doa karena sukses dalam dan jawaban doa menuntut kesabaran. Ya, kalau mau sukses, ya, kalau mau mendapatkan jawaban doa, ya kita harus sabar. Ya. Roma 12 ayat 12, Lukas 11 ayat 8. Kesabaran mencegah kita melakukan berbagai kesalahan yang membawa kita ke dalam berbagai bencana. Pengkhotbah 10 ayat 4. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa untuk berhasil, ya, segala potensi dalam diri harus dikembangkan, dan salah satunya adalah sifat panjang sabar. Panjang sabar harus dikembangkan saat menghadapi kesulitan penderitaan. 2 Timotius 4 ayatnya yang kelima. Dalam menghadapi perlakuan yang tidak senonoh dari orang lain, Wahyu 2 ayat 2. Dalam menghadapi janji palsu orang lain, ya, Matius 18 ayat 26. Nah, ini yang paling tren untuk sekarang ini dalam dunia hukum atau tindak pidana. Jadi di seluruh, ya, dunia, mungkin di Indonesia, bahkan di tempat-tempat kita sendiri, masalah penipuan ini atau janji palsu ini menjadi, ya, kasus yang tertinggi. Dalam menghadapi tantangan iman, 1 Korintus 4 ayat 12, dalam memberi nasihat, teguran dan sapaan, 2 Timotius 4 ayat 2, dalam melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, 2 Korintus 6 ayat 6, pendekatan. Sabar terhadap semua orang, 1 Tesalonika 5 ayat 14, dan segala hal, Efesus 4 ayat 2. Nah, jika kesabaran ibarat pakaian, ya, kenakanlah pada diri sendiri. Kolose 3 ayat 12. Jadi maksudnya, ya, jangan kita mengatakan kepada orang kamu harus sabar sementara kita tidak sabar terhadap apapun juga. Nah, ibarat barang berharga, kejarlah sampai dapat dan milikilah. 1 Timotius 6 ayat 11. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki sifat sabar? Ya. Untuk memiliki sifat sabar, kita harus memintakannya dari Allah dalam doa. Jadi kalau mau memiliki sifat kesabaran, selain memang kita harus memupuk memeliharanya, tetapi yang paling penting, ya, adalah kita memintanya kepada Tuhan. Karena sabar dan panjang sabar adalah sifat dan karakter Allah. Ya. Bilangan 14 ayat 14, 18, Keluaran 34 ayatnya yang ke-6, Nehemia 9 ayat 17, Mazmur 145 ayat 8, dan Nahum 1 ayat 3. Bayangkan kalau Tuhan tidak memiliki sifat panjang sabar, ya, dan tidak memiliki karakter seperti itu, kira-kira bangsa Israel masih ada nggak sampai saat ini? Atau kira-kira kita masih ada nggak sampai saat ini? Karena kita semua tidak memiliki yang namanya sifat sabar, apalagi panjang sabar, apalagi memiliki karakter itu. Ya. Ia akan memberikan apa saja bagi mereka yang memintanya dari Dia. Matius 7 ayat 7. Kita juga harus merelakan hati dipenuhi Roh Kudus sesuai dengan anjuran Alkitab. Efesus 5 ayat 18. Karena sabar dan panjang sabar adalah buah Roh Kudus.
Galatia 5 ayat 22. Yang terakhir melalui latihan, ya. Pertama Korintus 9 ayat 17, 1 Timotius 4 ayat 18. Mungkin perhatikan baik, ya. Pertama Korintus 9 ayat 27 dan 1 Timotius 4 ayat 8, ya. Karena kesabaran itu harus dilatih. Ketika kita menemukan hal yang membuat kita tidak sabar, kita harus mengatakan, ya puji Tuhan, saya harus sabar, ya. Dengan memperhatikan cara kerja seorang petani. 2 Timotius 6, 2 Timotius 2 ayat yang ke-6 dan Yakobus 5 ayat 7. Ya. Perhatikan petani betapa dia sabar, ya. Setelah dia melakukan segala sesuatu sampai dengan menanam, jadi harus dimulai dengan menyiapkan lahan, ya, menggemburnya, ketika hujan turun, kemudian menanam, kemudian menyiangi berkali-kali dan memupuk, dan pada akhirnya menantikan hasilnya. Jadi betapa petani itu tekun menantikan hasil dari apa yang dikerjakan tangannya. Dan pola hidup para pahlawan iman. Ibrani 6 ayat 15, Yakobus 5 ayat 10. Pahlawan iman siapa saja? Ya mulai dari Abraham, ya, Ishak, Yakub, ya, Daud dan seterusnya. Jadi banyak, ya, contoh-contoh, ya, hidup dari para pahlawan iman di dalam kitab Perjanjian Lama maupun Baru, bahkan, ya, saat ini kita pasti melihat kepada mereka yang dipakai Tuhan bagaimana cara hidup atau pola hidup mereka. Jika kesabaran merupakan sifat dan karakter kita, kapan saja dan di mana saja sukses menanti kita. Jadi sekali lagi, sabarlah dalam segala hal. Orang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian, ya, dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengapa kita harus sabar dalam segala hal. Tadi sudah disampaikan banyak contoh-contoh firman Tuhan. Kemudian bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki sifat sabar. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari, kembali membaca ayat-ayat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kesabaran itu tidak muncul begitu saja. Yang paling pertama kami harus melatihnya. Kemudian mengambil contoh dari hamba-hamba Tuhan yang merupakan pahlawan-pahlawan iman. Baik dulu dan maupun yang sekarang. Pasti banyak contoh yang harus kami ikuti. Dan sesungguhnya kesabaran adalah buah dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu tetap dalam hati pikiran seluruh hidup kami, dan firman-Mu kami perkatakan, firman-Mu kami hidupi, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan, baik dalam rumah tangga, di dalam persekutuan, dan terlebih-lebih ketika kami berada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Karena kami adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh siapapun juga, yang dapat menyatakan apakah benar-benar kami adalah anak-anak Tuhan atau bukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.